Shalom warga kerajaan, senang sekali hari ini kita kembali di dalam program podcast Kingdom Insight, His Gift for You. Masih bersama dengan saya Abraham Roy Setiawan. Tentu saja kami berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan Anda dan keluarga Anda semuanya. Kita masih ada di program podcast GBI Rock Surabaya, dan tentu saja kita selalu menghadirkan hal-hal yang sederhana, perbincangan-perbincangan yang sederhana, tapi tentunya memberi makna yang mendalam bagaimana kita mengaplikasikan Alkitab, firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu The Feast of Tabernacle atau Hari Raya Pondok Daun atau yang biasa kita sebut dengan Sukot. Dan bersama dengan saya sudah ada Gembala GBI Rock Surabaya, Bapak Pendeta Dr. Daniel Yanuar Tanujaya. Shalom Pak Daniel. Shalom, apa kabar Roy? Baik, biasanya saya yang tanya. Ya. Saya udah tahu, saya cuma goda aja. Ya puji Tuhan semuanya baik Pak Daniel puji ya. Puji Tuhan, atas anugerah Tuhan semuanya berjalan dengan sangat baik. Sekalipun hari-hari ini saya tahu Pak Daniel sedang sibuk begitu ya. Iya, lebih baik sibuk daripada nganggur. Betul ya. Kalau sibuk artinya kita masih dipercaya oleh Tuhan. Bekerja. Ya, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Selagi hari masih siang kata firman. Amin, iya. Ya. Pak Daniel, hari ini topiknya adalah tentang The Feast of Tabernacle, ya, Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun. Ya. Dan sebelum kita berbincang-bincang tentang Hari Raya Pondok Daun ini, mungkin saya ingin tahu sebetulnya hari raya apa yang biasanya itu diperingati oleh orang-orang Israel itu? Ya, jadi ada 7 ya yang 7, utama, ada 7 ya. Jadi Passover, atau Pesach dalam bahasa Ibrani ya. Dan bahasa Inggrisnya Passover. Anyway, Pesach juga artinya sama ya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Unleavened Bread ya. Hari Raya Roti Tidak Beragi, lalu Hari Raya Buah Sulung. First fruits ya. Kemudian Pentecost atau Pantekosta atau dalam bahasa Ibraninya adalah Shavuot. Ya, Shavuot. Lalu kemudian Feast of Trumpets. Feast of Trumpets itu Hari Raya Peniupan Sangkakala. Itu Hari Raya Tahun Baru Israel. Baru Israel. Rosh Hashanah. Jadi lalu kemudian Day of Atonement atau Yom Kippur dalam bahasa Ibraninya. Hari Raya Atonement itu kan bukan penebusan ya, korban ya sebetulnya lebih ke arah sana korban, ya. Yom Kippur ya. Kippur itu dari kata kipah. Kipah itu yang dipakai orang Israel itu untuk darah korban itu menutupi dosa gitu ya. Kemudian tentu saja ini Feast of Tabernacle atau seringkali juga disebut Sukot, Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Tabernacle itu sebenarnya kan pondok itu adalah tabernacle, kemah itu ya juga bisa berarti demikian. Jadi ada 7 hari raya. Kalau kita baca Imamat pasal 23 itu semuanya tertulis di sana. Ya, Imamat pasal yang ke-23 dan sebetulnya ya kalau kita lihat dari perspektif firman Tuhan, maksudnya tidak hanya, memang kan ini tercatatnya sebagai kebanyakan kan di Perjanjian Lama ya. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari dan kita melihat lebih dalam bahwa 7 hari raya ini, dari 7 hari raya ini ada 3 yang utama ya. Ada 3 yang utama, Pesach, Pentecost, dan Feast of Tabernacle ini. Jadi ada 3 yang utama. Nah, semuanya ini sebenarnya mengacu kepada, atau lebih tepatnya begini, digenapi di dalam pribadi Kristus. Ya, bahwa kita tahu ya bahwa apa yang ada di dalam Perjanjian Lama itu kan adalah merupakan gambaran gitu daripada apa yang kemudian digenapi di dalam Perjanjian Baru. Dan figur utama, figur sentral daripada semuanya itu adalah Kristus sendiri. Bagaimana misalkan ketika kita merayakan Paskah, Passover itu kan dirayakannya kan merayakan bagaimana Israel itu kemudian ketika tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung, mereka yang menaruh itu di ambang pintu rumah mereka,
darah daripada anak domba. Anak domba yang tidak bersalah itu kan adalah Kristus yang kemudian mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dan setiap keluarga yang ambang pintu rumahnya lalu kemudian diolesi darah itu, maka akan dilewati, di pass over sama malaikat maut. Ya, sementara terjadi kematian anak sulung di seluruh Mesir, di perkemahan, bukan di perkemahan ya, di perumahan orang Israel itu ada keselamatan. Jadi, nah itu semua kan bicara tentang Kristus. Demikian juga roti tidak beragi. Roti beragi kan lambang dosa. Itu digenapi di dalam manusia Yesus yang tanpa dosa, sinless. Ya, lalu juga buah sulung. Ya, Yesus dibilang yang sulung di antara banyak saudara. Dia yang pertama kali bangkit dari kematian, first fruit, digenapi di dalam Tuhan Yesus. Pentekos juga begitu. Ya, jadi bagaimana oleh karyanya kita bisa mengalami Roh Kudus dan Pentekos, hari raya Pentakosta kita, ya kan? Kalau Syafuot itu sebetulnya merayakan turunnya Torah, ya, turunnya Torah gitu. Nah, kita merayakan turunnya Roh Kudus, ya. Yang satu itu hukum yang ditulis di atas loh batu, tetapi kita oleh karena korban Kristus, oleh karena apa yang Yesus lakukan buat kita, hukum itu tidak lagi ditulis di loh batu, tetapi di hati kita oleh karya daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita lewat korban Kristus. Lalu juga Feast of Trumpets atau Rosh Hashanah, tahun baru, hari raya, ya, bahwa kita memulai satu kehidupan yang baru di dalam Dia, bersama dengan Dia. Ya, trompet itu kan merupakan sebuah simbol awakening, tapi juga ada sukacita di situ, ya, a new beginning, a new life, ya, a new birth gitu ya. Musim yang baru dan Day of Atonement jelas ya, Yom Kippur, bahwa dia yang berkorban. Kalau dulu darah binatang hanya menutupi, makanya disebut Yom Kippur, yang saya bilang tadi ya, Ipa itu sesuatu yang menutupi. Darah binatang hanya bisa menutupi dosa, tapi tidak menghapuskan dosa. Hanya darah Kristus, anak domba yang tidak bercacat, yang dikorbankan bagi kita, itu yang menghapuskan dosa kita. Dan tentu saja apa yang kita akan bahas hari ini, Feast of Tabernacle, itu merayakan bagaimana orang Israel selama 40 tahun ada di padang gurun, dipelihara, dijaga, disertai ya oleh Tuhan, dan bagaimana mereka melihat kasih setia dan anugerah yang daripada Tuhan menyertai akan kehidupan mereka. Ya, jadi itu semua digenapi di dalam Kristus, bahwa the tabernacle itu sendiri itu adalah Kristus sendiri, yang hadir di dalam kehidupan kita. Gitu. Saya pikir menarik ini, nanti kapan-kapan bisa dijadikan ini Pak Daniel seri tersendiri. Seri tersendiri. 7 hari raya. 7 hari raya. Iya, tapi khusus hari ini, episode kali ini kita akan membahas tentang Feast of Tabernacle. Nah, Pak Daniel tadi sudah sempat disinggung sedikit bahwa salah satu hari raya orang Israel adalah the Feast of Tabernacle, hari raya Pondok Daun atau disebut dengan Sukkot. Jadi sebetulnya pada waktu perayaan Hari Raya Pondok Daun itu apa sih yang sebetulnya dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu? Hari Raya Pondok Daun salah satu hari raya utama yang saya bilang 3 tadi itu ya. Jadi Passover, Pentecost, dan Feast of Tabernacle. Jadi Pesach, lalu Syafuot, dan Sukkot. Itu 3 hari raya utama di mana biasanya mereka berkumpul kan di Yerusalem. Saya pernah datang pas sudah selesai sih, jadi setelah selesai ya. Jadi saya memang melihat begitu banyak, misalkan mereka membangun booth kalau bahasa Inggrisnya tuh, jadi pondok-pondok yang ditaruh daunan di situ, dan mereka ada di situ untuk mengingat nenek moyang mereka yang berkemah. Tabernakel kan dulunya kemah ya. Itu berkemah di padang gurun selama 40 tahun, bagaimana Tuhan menyertai. Dan memang ada dalam tanda kutip ya,
ritual atau tradisi atau hal-hal yang mereka lakukan secara praktikal dari tahun ke tahun untuk mengingat, dan di dalamnya ada makna rohaninya. Ya, tapi sekali lagi makna rohani ini nanti juga pada akhirnya kembalinya kepada Kristus. Bahwa semuanya sudah digenapi di dalam Dia. Gitu. Jadi misalkan seperti ketika perayaan itu mereka mengambil air dari kolam Siloam, ya, dan kemudian menuangkan itu di cekungan daripada altar itu, ada di kaki altar itu ada tempat gitu, ada cekungan, mereka mencurahkan air itu, dan kemudian para imam meniup shofar, ya, sangkakala, dan bersama-sama dengan rakyat itu mereka melambaikan daun palem sambil menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan ini dilakukan pada hari terakhir dari perayaan Sukot ini. Seringkali disebut dengan Hosana Rabbah, ya, Hosana Rabbah, the day of great Hosana. Hosana itu kan, Hosana itu sebetulnya Yasya'ana. Ya, jadi dengarkanlah seruanku. Jadi itu merupakan sebuah ucapan doa. Hosana bagi anak Daud itu bukan terpujilah anak Daud, tidak. Tapi anak Daud dengarkanlah seruanku, doaku. Gitu. Ini menunjukkan bagaimana sebuah gambaran tentang kerinduan mereka untuk mereka boleh menyambut kedatangan Sang Mesias. Ya, makanya waktu Yesus masuk di perarakan itu kan, mereka bilang Hosana bagi anak Daud. Ya, itu bagaimana Mesias itu menyelamatkan mereka dan memberikan satu air kehidupan. Ya, itu betulnya gambaran daripada rohnya sendiri kan. Selalu Roh Kudus kan salah satu simbol yang dipakai kan adalah air. Ya, dan dalam Yesaya, misalkan Yesaya 44 ayat yang ketiga, ada satu nubuatan yang dikatakan sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku. Jadi air dan kemudian hujan lebat itu gambaran daripada pencurahan daripada rohnya. Rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya, dan ini yang dilakukan Yesus. Ketika di puncak perayaan itu, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39, ya, dikatakan dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Hosana Rabbah ini tadi. Jadi hari terakhir ya. Hari terakhir pada puncak. Yesus berdiri dan berseru. Nah, ini dia berkata apa yang dinyatakan oleh Yesaya lewat nubuatannya. Hari ini, ya, dia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, ini bedanya PL sama PB. Ya. Kalau PL kan dari luar ke dalam. Kalau PB kan dari dalam keluar. Ya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Maksudnya dia belum mati dan bangkit. Tapi kita tahu setelah peristiwa kebangkitan, yaitu Pentekost, Kisah Para Rasul pasal 2. Apa yang dinubuatkan ini terjadi. Ya. Dan ritual yang kedua adalah, selain dari menuangkan, ritual yang kedua adalah menyalakan api. Menyalakan api untuk menerangi bait Allah. Jadi ribuan penziarah yang datang ke Yerusalem itu masa-masa lalu itu ya, memadati area bait Allah bawa obor. Ya, bawa obor, dan itu sampai bermil-mil jauhnya gitu. Nah, hal ini gambaran daripada sinar matahari yang yang datang bersama dengan hujan yang diperoleh pada musim itu. Tentu saja ini kan masyarakat agrikultur agrikultur gitu. Di mana mereka juga percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber terang yang sesungguhnya. Bahwa the great light itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes pasal 8 ayat 12. Ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya dia berkata, akulah terang dunia. Ya, I am the light of the world. Barang siapa mengikut aku, ya tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan tentu saja yang ketiga adalah ini yang wajib ya
Yang 2 tuh wajib juga. Ya. Tapi ini tuh yang jadi ciri khas. Yaitu bagaimana mereka membuat pondok Daud dan tinggal selama 7 hari di pondok itu. Ya, mengingat bagaimana pengembaraan 40 tahun nenek moyang mereka di padang gurun. Dalam kitab Imamat pasal 42-43 di situ dikasih petunjuk ya, di dalam pondok-pondok Daud kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok Daud supaya diketahui oleh keturunanmu. Tuhan mau mereka mengingat apa? Bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi mereka mengingat penyertaan Tuhan bagi nenek moyang mereka, dan sekaligus juga diingatkan bahwa 40 tahun itu akibat apa? Kekerasan hati. Kebebalan gitu ya. Iya, kan Israel itu dibilang tegar tengkuk, keras hati. Nah, gara-gara itu kan 40 tahun di padang gurun. Bahwa penolakan mereka terhadap janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Kan 12 pengintai yang diutus kan gara-gara omongan yang 10 orang itu. Kemudian mereka ngomel ya, sampai kitab Keluaran itu salah satu nama untuk kitab Keluaran itu adalah The Murmuring Book. Kitab ngomel, karena memang di kitab Keluaran itu kita banyak membaca keluhan mereka mengomel dari waktu ke waktu. Pokoknya begitu kena masalah ngomel. Ngomel. Gampang sekali gitu loh. Ada problem apa ngomel. Memang ngomel itu jadi ciri khasnya manusia kadang-kadang. Tapi itu gambaran dari ketidakpercayaan. Bahwa kesukaran dan kesulitan yang kita alami, kan kita diajari untuk meredefinisi kesukaran. Bukan sebagai sebuah himpitan, penghalang, tekanan, tapi sebagai jalan untuk terjadinya mujizat. Jadi perayaan ini sekaligus. Itu bedanya yang 10 sama yang 2. Yang pengintai yang 2 orang. Ini bukan dari saya, tapi ada hamba Tuhan yang bilang, kalau yang 10 itu fokusnya raksasa ngelihatnya. Tapi yang 2 itu fokusnya the land that flows with milk and honey. Yang 2 itu melihat negeri yang berlimpah susu dan madu. Terus raksasanya gimana, Pak? Urusan Tuhan katanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampai Kaleb bilang kan, jangan takut, yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Kita akan telan mereka habis. Mungkin Kaleb ini ada darah Surabaya nih. Orang Surabaya, Surabaya kan gak apa-apa diuntal bareng, kira-kira gitu kan. Diuntal, dipangan, tak pangan nih katanya. Mereka, dia lihat raksasa itu seperti Big Mac ya. Sementara yang 10 ketakutan dan grasshopper mentality. Ya, orang kalau ketakutan itu ngomongnya jadi ngaco. Jadi kalau mau lihat orang ngomong ngaco itu cirinya itu udah pasti dia ketakutan dia. Tapi kalau orang berani tidak sombong, ya kan? Karena dia tahu bahwa bukan kuat, bukan gagahku, tapi karena Tuhan ya. Iya, but by the Spirit of the Lord. Makanya Tuhan bilang Kaleb ini sayang sekali terjemahan bahasa Indonesia kurang tegas ya. Dibilang karena lain jiwa dari yang dia miliki, bukan jiwa, because he has a different spirit. New King James bilang begitu. Dia punya roh yang berbeda. Nah, apa yang membuat dia roh berbeda? Roh Kudus, saya percaya. Roh Tuhan maksudnya. Yaitu yang menyertai dia. Ya, dan kita sambung lagi, pondok itu dibuat memang agak renggang di atas itu. Buat agak renggang supaya apa? Supaya mereka bisa melihat langit di atas. Ya, supaya mereka bisa melihat bintang-bintang yang ada di atas. Pengharapan itu kan, kalau lihat langit itu pengharapan. Ya kan, ada lagu lama dulu tuh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Ya kan, tinggikan. Ketika kita lihat ke langit itu kita lihat kebesaran Tuhan. Mungkin saya belum lahir Pak Daniel. Lagu itu ya. Berarti saya sudah tua dong. Iya. Jadi basically ya itu yang dilakukan oleh mereka. Dan sekali lagi yang saya mau tekankan adalah bahwa
semuanya itu kembali lagi mengacu kepada Kristus satu sendiri pribadi. Ya, Sang Raja itu yang datang buat kita. Menarik sekali Pak Daniel ini ritual atau tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel itu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Pak Daniel, sebetulnya apa tujuan orang Israel merayakan Pondok Daun tersebut selain mengingatkan supaya nggak ngomel itu tadi? Yang paling utama adalah bagaimana mereka harus tahu Tuhan tuh pengen ngomong sama mereka. Meskipun nenek moyangmu itu memberontak, dan aku buat mereka, sebetulnya kan untuk menguji isi hatinya kata Tuhan. Ditaruh di padang gurun. Jadi ini juga pesan buat kita. Ketika kita sedang mengalami padang gurun, Tuhan pengen lihat isi hati kita. Ya benar, karena memang kalau nggak ada tekanan, pressure, yang di dalam ini nggak akan keluar. Ya kan? Jadi bagi setiap warga kerajaan yang mendengarkan akan podcast ini jadi sebuah kebenaran yang sangat penting buat kita. Itu kalau hari ini warga kerajaan ada yang sedang mengalami himpitan dalam hidup, tekanan atau kesukaran. Hati-hati supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan itu yang Tuhan mau untuk mereka belajar. Mengingat bagaimana sekalipun loh. Ini kan sebenarnya gambar dari kebaikan Tuhan. Iya kan? Nah memang Tuhan bilang ketegaran hatimu membuat kamu binasa di padang gurun. Tapi sekalipun demikian, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Alkitab menulis kaki mereka nggak ada yang bengkak, mereka nggak ada yang sakit, pakaian mereka nggak ada yang lapuk. 40 tahun loh. Jadi 40 tahun ini kan nggak sebentar ya. Betul. 40 tahun ini sebuah masa yang panjang. Kalau ketika itu bilangan 13 kalau nggak salah dicatat di situ yang peristiwa di Kades Barnea itu yang 12 penyinta itu. Itu kalau baru ada bayi keluar, itu at the end of this journey 40 tahun umurnya. 40 tahun kan usia mau masuk usia pertengahan. Cukup sebuah rentang waktu yang cukup lama. Tapi bagaimana Tuhan tetap memelihara umat ini. Sekalipun hanya 2 akhirnya yang masuk tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan. Yaitu Yosua dan Kaleb. Gitu. Nah, apa yang membuat mereka berbeda adalah spirit mereka. Dan respon ketika kemudian tekanan itu datang. Dan juga untuk mengingatkan generasi yang baru ini tentang bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya senantiasa kepada umatnya. Dan membawa mereka keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan, kepada sebetulnya the real land of freedom istilahnya. Tanah kemerdekaan, tanah kebebasan itu. Nah, yang terakhir Pak Daniel, apa sebetulnya relevansi dan makna Hari Raya Pondok Daun ini bagi kita? Karena banyak orang yang mengatakan, loh itu kan peringatan orang Israel. Orang tapi Yahudi. Kita sebagai warga kerajaan yang ada di perjanjian baru gitu ya. Walaupun kita tinggal di banyak kota, banyak negara hari-hari ini yang melihat podcast ini. Apa relevansinya dan apa perlu kita ini ikut merayakannya dan seterusnya? Kira-kira seperti apa Pak Daniel? Yang pertama, saya percaya tentu saja ini bicara penyertaan. Tadi kita sudah singgung, penyertaannya. Bagaimana selama mereka ada di padang gurun, sekali lagi, penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Di dalam Nehemia pasal 9 tertulis demikian. Nehemia 9 ayat 19-20 misalkan. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Karena kasih sayangmu yang besar. Karena kasih sayangmu. Kau tidak meninggalkan. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ada yang bilang bahwa tiang awan itu bentuknya seperti cendawan. Jamur ya. Jadi enggak pilar begini, tapi ada tudungnya. Karena padang gurun kan panas. Kalau warga kerajaan pernah ke padang gurun yang sebenarnya di Middle East
paham yang saya maksud. Karena saya pernah di situ. Panas sekali memang, gila panasnya. Ya itu telur kalau di itu jadi matang. Telur. Lebih panas dari Surabaya hari-hari ini ya? Oh, kalah. Kalah. Ya, bisa sampai 50 derajat Wow, Celcius. 50 derajat Celcius ya. Jadi tiang awan itu menudungi mereka, dibilang. Dan tiang api untuk bukan hanya menerangi, karena kalau malam dingin sekali. Saya pernah di padang gurun di Jordan. Ya, itu memang waduh dinginnya minta ampun waktu malam. Panasnya minta ampun waktu siang. Jadi bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu. Nah, mana kan yang ngasih mereka makan tiap hari. Suplai Tuhan tidak pernah berhenti. Manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan tambah satu lagi, engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Jadi ada gunung batu dikatakan yang mengikuti mereka. Konon menurut cerita, itu gunung batu yang besar, bentuknya bunder. Dan itu berguling mengikuti rombongan Israel. Dan dari gunung batu itu keluar air. Ingat waktu Musa, Tuhan bilang berbicara tapi dia emosi, dia pukul. Dan itu yang membuat dia gak masuk tanah perjanjian. Ya, gunung batu itu yang memberikan. Dan semua itu kembali lagi kepada pribadi Kristus kan. Mana Tuhan bilang I'm the bread of life, akulah roti hidup. Ya kan. Tapi dia juga sumber air yang memberikan kehidupan, sumber kehidupan itu. Jadi bicara penyertaannya. Tapi juga tentu saja yang kedua perlindungannya. Berbicara tentang bagaimana Tuhan menjaga mereka. Mazmur pasal 78 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dan juga kita membaca di Alkitab bagaimana bangsa-bangsa di sekitar area yang dilalui oleh Israel gemeter, takut. Karena melihat mujizat yang nyata. Yang ajaib. Cuman memang yang bikin saya heran itu, even mereka melihat itu, mereka masih bisa ngomel. Makanya jangan ngomong, wah kalau ngalami mujizat pasti ini. Nanti dulu, ini bukti. Ya kan, Pak harus ngalami mujizat, ternyata masih bisa ngomel. Iya. Dan itu ngomel tuh merantak kemana-mana. Ya toh, males. Apa nama lagi, berontak. Ya, aduh, hati-hati. Ada satu buku bagus ya, itu siapa yang nulis namanya ya? Kok lupa saya. No Complaining Rules, judul bukunya. No Complaining Rules. Jadi ada aturan tidak boleh komplain. Karena kalau kita komplain akan terjadi penundaan. Banyak penundaan. 40 tahun. Satu pelajaran yang sangat baik bagi kita. Kok sampai sekarang gak dapet jodoh? Aduh Tuhan, dan ngomel. 40 tahun lagi baru dapet. Selak tua itu. Bahayanya ngomel ya. Nanti jangan ngomel. Apapun situasinya Pak Daniel ya. Bersyukurlah. Amin. Amin. Instead of ngomel, ngomong, Tuhan terima kasih, aku percaya aku ngalami ini. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan. Pasti ada mujizat. Ya kan? Oke. Jadi penyertaannya, perlindungannya, penyediaannya otomatis. Tadi kita sudah baca. Ya kan? Penyediaannya. Ya. Nehemia 9 ayat 15. Berkata, telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, air dari gunung batu. Tadi kita juga sudah baca. Untuk menghilangkan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Ini yang bikin Tuhan jengkel waktu Israel ngomel. Loh, kamu gak percaya sama aku? Kira-kira gitu. Sudah dijanjikan. Sudah dijanjikan. Sama kayak misalkan Pak Roy janji sama saya, tapi saya terus mempertanyakan. Sungguhan ngomong sama si A, ngomong sama si B. Pak Roy dengar, jengkel kan? Loh, ini orang ini gak percaya sama aku.
Loh kalau enggak percaya sama manusia ya mungkin masih. Loh tapi kalau Tuhan ya jangan gitu toh. Iya, kalau apalagi Tuhan yang sudah berjanji Iya. gitu ya. Nah ini mengingatkan kita akan penyediaan yang daripada Dia. Iya. Ya. Lalu kemudian dalam Nehemia pasal yang ke 9 ayatnya yang ke-12 juga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian tidak rusak, kaki tidak bengkak. Luar biasa ini. Berkat yang sangat sempurna. Iya, kurang apa lagi? Iya. Gitu. Ya kan? Makanya saat mereka memperingati Sukot itu mereka masuk ke dalam bait Allah, mereka berseru, Baruch haba Bashem Adonai Hosana. Ya, Baruch haba Bashem Adonai, Hashem Adonai. Blessed in the one who comes in the name of the Lord. Save us now. Hosana itu artinya selamatkan kami sekarang. Diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Amin. Jawablah doa kami, selamatkanlah kami. Hosana itu. Save us now. Dan yang tidak kalah penting menurut saya ya, itu adalah Ulangan pasal 16 ya, ayat 13 sampai 15. Yaitu pelipat gandaan. Pelipat gandaan. Iya. Ya, Hari Pondok Daud, Ulangan 16 ayat 13 sampai 15. Hari Raya Pondok Daud harus kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan. Hambamu laki-laki dan hambamu perempuan dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dengan segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jadi perayaan ini juga memperingati atau bersyukur. Jadi ini seperti, saya melihatnya juga salah satunya jadi sebuah Thanksgiving Day, hari pengucapan syukur tentang perlindungannya, penyertaannya, dan pemeliharaannya. Bahkan penyediaannya dan janji pelipat gandaan. Aku akan memberkati segala hasil tanahmu ya, dan segala usahamu, sehingga dikatakan kamu bisa bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jadi sukaria, sukacita sepenuhnya, bukan sebagian. Itu luar biasa sekali, sangat luar biasa berkat dari Hari Raya Pondok Daun. Dan kita tahu bahwa semua ini merujuk kepada satu pribadi. Yaitu Kristus sendiri. Karena dialah sang jalan itu yang membuka bahkan apa yang orang bilang tidak mungkin. Amin. Terus ketutup, terus nggak mungkin. Sudah ada jalan, sudah tidak bisa. God will make a way where there seems to be no way. Dia buka jalan. Kalau itu, karena dia sang jalan. Saya sudah lahir Pak Daniel. Sudah lahir kan? Itu sekitar tahun berapa itu lagu? 90-an mungkin ya. Baik Pak Daniel, pembicaraan yang sangat menarik pada episode kali ini dan tentu membawa berkat bagi kita semuanya. Untuk mengakhiri episode kali ini, bolehkah Pak Daniel berdoa bagi kita semua supaya kita bisa menerima juga berkat Hari Raya Pondok Daun. Alright. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah mata kami senantiasa memandang kepada Kristus, Sang Putra yang datang ke dunia ini, tinggal di antara kami menjadi manusia, dan menyatakan akan karya yang dahsyat, yang luar biasa, terutama yang membukakan akan pintu kerajaan sorga bagi kami semua. Dialah sang pintu itu. Dia berkata, I am the door. Dan lewat apa yang dia lakukan di atas kayu salib, lewat korbannya, lewat darah yang tercurah, tubuh yang tercabik-cabik, Tuhan, kami melihat sebuah anugerah dan kasih karunia yang dahsyat, yang luar biasa, yang membuat kami yang tidak layak menjadi layak, dan yang membukakan kepada kami pintu daripada kerajaan sorga. Lewat keselamatan yang kami boleh terima oleh anugerah, kami masuk dan ada di dalam kerajaan-Mu.
Kami percaya semua janji-janji ini boleh tergenapi dalam kehidupan kami. Kalau hari ini ada saudara-saudaraku yang sedang mengalami pergumulan, himpitan, hambatan, tantangan, masalah, rintangan, apapun itu. Tuhan, kami percaya you are the Lord of the breakthrough. Bersama dengan roh daripada Sang Raja, kami boleh tetap bergairah, bersemangat, kuat di dalam Engkau. Dan kami percaya kami akan melihat hasil-hasil yang luar biasa di dalamnya. Dan biarlah kiranya di dalam dan lewat semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Terima kasih Bapa untuk Sang Putra. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus yang ada dalam kehidupan kami. Yang bekerja, bergerak, dan menyatakan akan karya-karya yang luar biasa dari Engkau yang Kau sudah sediakan bagi kami semua. Ucap syukur, berkat-Mu menyertai kami semua. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Demikian warga kerajaan, perbincangan saya dengan Pendeta Dr. Daniel Yanuar Tanujaya tentang The Feast of Tabernacle, Hari Raya Pondok Daun, Sukot. Dan saya percaya berkat daripada Hari Raya Pondok Daun ini juga akan kita alami bersama-sama, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saksikan terus episode-episode terbaru di dalam acara Kingdom Insight, His Gift for You. Amin. Amin.